Ayub pasal 34. Allah tidak berlaku curang. Maka berbicaralah Elihu, dengarkanlah perkataanku. Kamu orang-orang yang mempunyai hikmat, berilah telinga kepadaku. Kamu orang-orang yang berakal budi, karena telinga itu menguji kata-kata seperti langit-langit mencecap makanan. Biarlah kita memutuskan bagi kita sendiri apa yang adil, menentukan bersama-sama apa yang baik. Karena Ayub berkata, aku benar, tetapi Allah mengambil hakku. Kendati aku mempunyai hak, aku dianggap berdusta. Sekalipun aku tidak melakukan pelanggaran, lukaku tidak dapat sembuh lagi. Siapakah seperti Ayub, yang minum hujatan terhadap Allah seperti air, yang mencari persekutuan dengan orang-orang yang melakukan kejahatan dan bergaul dengan orang-orang fasik, karena ia telah berkata, tidak berguna bagi manusia kalau ia dikenan oleh Allah. Oleh sebab itu, kamu orang-orang yang berakal budi, dengarkanlah aku. Jauhlah daripada Allah untuk melakukan kefasikan, dan daripada Yang Maha Kuasa untuk berbuat curang. Malah ia mengganjar manusia sesuai perbuatannya, dan membuat setiap orang mengalami sesuai kelakuannya. Sungguh Allah tidak berlaku curang, Yang Maha Kuasa tidak membengkokkan keadilan. Siapa mempercayakan bumi kepadanya? Siapa membebankan alam semesta kepadanya? Jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup, dan kembalikanlah manusia kepada debu. Jikalau engkau berakal budi, dengarkanlah ini, pasanglah telinga kepada apa yang kuucapkan. Dapatkah pembenci keadilan memang kekuasaan, dan apakah engkau mau mempersalahkan Dia yang adil dan perkasa? Dia yang berfirman kepada raja, hai orang dursila, kepada para bangsawan, hai orang fasik. Dia yang tidak memihak kepada para pembesar, dan tidak mengutamakan orang yang terkemuka daripada orang kecil, karena mereka sekalian adalah buatan tangannya. Dalam sekejap mata mereka mati, ya, pada tengah malam orang dikejutkan dan binasa. Mereka yang perkasa dilenyapkan, bukan oleh tangan orang, karena matanya mengawasi jalan manusia, dan ia melihat segala langkahnya. Tidak ada kegelapan ataupun kelam kabut, di mana orang-orang yang melakukan kejahatan dapat bersembunyi. Karena bagi manusia, ia tidak menentukan waktu untuk datang menghadap Allah supaya diadili. Orang-orang yang perkasa diremukkannya dengan tidak diperiksa, dan orang-orang lain diangkatnya ganti mereka. Jadi ia mengetahui perbuatan mereka dan menggulingkan mereka di waktu malam, sehingga mereka hancur lebur. Mereka ditamparnya karena kefasikan mereka, dengan dilihat orang banyak, karena mereka meninggalkannya dan tidak mengindahkan satupun daripada jalannya, sehingga mereka
menyebabkan jeritan orang miskin naik ke hadapannya, dan ia mendengar jeritan orang sengsara. Kalau dia berdiam diri, siapa akan menjatuhkan hukuman? Kalau dia menyembunyikan wajahnya, siapa akan melihat dia? Baik itu sesuatu bangsa atau orang seorang. Supaya jangan menjadi raja orang fasik, yang adalah jerat bagi orang banyak. Tetapi kalau seseorang berkata kepada Allah, "Aku telah menyombongkan diri, tetapi aku tidak akan lagi berbuat jahat. Apa yang tidak ku mengerti, ajarkanlah kepadaku. Jikalau aku telah berbuat curang, maka aku tidak akan berbuat lagi. Menurut hematmu, apakah Allah harus melakukan pembalasan karena engkau yang menolak? Jadi engkau jugalah yang harus memutuskan, bukan aku. Katakanlah apa yang engkau tahu." Maka orang-orang yang berakal budi dan orang yang mempunyai hikmat yang mendengarkan aku akan berkata kepadaku, "Ayub berbicara tanpa pengetahuan dan perkataannya tidak mengandung pengertian." Kiranya Ayub diuji terus-menerus karena ia menjawab seperti orang-orang jahat, karena ia menambahkan dosanya dengan pelanggaran. Ia mengepalkan tangan di antara kami dan banyak bicara terhadap Allah. Allah memperhatikan penderitaan manusia. Pasal 35. Allah memperhatikan penderitaan manusia. Maka berbicaralah Elihu, "Inikah yang kau anggap adil dan yang kau sebut kebenaranku di hadapan Allah? Kalau engkau berkata, apakah gunanya bagiku? Apakah kelebihanku bila aku berbuat dosa? Akulah yang akan memberi jawab kepadamu dan kepada sahabat-sahabatmu bersama-sama dengan engkau. Arahkan pandanganmu ke langit dan lihatlah. Perhatikanlah awan-awan yang lebih tinggi daripadamu. Jikalau engkau berbuat dosa, apa yang akan kau lakukan terhadap dia? Kalau pelanggaranmu banyak, apa yang kau buat terhadap dia? Jikalau engkau benar, apakah yang kau berikan kepada dia? Atau apakah yang diterimanya dari tanganmu? Hanya orang seperti engkau yang dirugikan oleh kefasikanmu, dan hanya anak manusia yang diuntungkan oleh kebenaranmu. Orang menjerit oleh karena banyaknya penindasan. Berteriak minta tolong oleh karena kekerasan orang-orang yang berkuasa. Tetapi orang tidak bertanya, "Di mana Allah yang membuat aku dan yang memberi nyanyian pujian di waktu malam, yang memberi kita akal budi melebihi binatang di bumi, dan hikmat melebihi burung di udara?" Ketika itu orang menjerit, tetapi ia tidak menjawab, oleh karena kecongkakan orang-orang jahat. Sungguh, teriakan yang kosong tidak didengar Allah, dan tidak dihiraukan oleh Yang Maha Kuasa. Lebih-lebih lagi kalau engkau berkata bahwa engkau tidak melihat dia, bahwa
perkaramu sudah diadukan ke hadapannya, tetapi masih juga engkau menanti-nantikan dia. Tetapi sekarang, karena murkanya tidak menghukum, dan ia tidak terlalu mempedulikan pelanggaran, maka ayo berbesar mulut dengan sia-sia, banyak bicara tanpa pengertian. Pasal 36. Tujuan sengsara ialah pertobatan. Berkatalah Elihu selanjutnya, bersabarlah sebentar, aku akan mengajar engkau, karena masih ada yang hendak ku katakan demi Allah. Aku akan meraih pengetahuanku dari jauh dan membenarkan pembuatku, karena sungguh-sungguh bukan dusta perkataanku. Seorang yang sempurna pengetahuannya menghadapi engkau. Ketahuilah Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun. Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Ia tidak membiarkan orang fasik hidup, tetapi memberi keadilan kepada orang-orang sengsara. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Jikalau mereka dibelenggu dengan rantai, tertangkap dalam tali kesengsaraan, maka ia memperingatkan mereka kepada perbuatan mereka dan kepada pelanggaran mereka, karena mereka berlaku congkak, dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran, dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka, dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Tetapi jikalau mereka tidak mendengar, maka mereka akan mati oleh lembing dan binasa dalam kebebalan. Orang-orang yang fasik hatinya menyimpan kemarahan, mereka tidak berteriak minta tolong kalau mereka dibelenggunya. Nyawa mereka binasa di masa muda, dan hidup mereka berakhir sebelum saatnya. Dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara, dengan penindasan ia membuka telinga mereka. Juga engkau dibujuknya keluar dari dalam kesesakan, ke tempat yang luas, bebas dari tekanan, ke meja hidanganmu yang tenang dan penuh lemak. Tetapi engkau sudah mendapat hukuman yang orang fasik sepenuhnya. Engkau dicengkram hukuman dan keadilan. Janganlah panas hati membujuk engkau berorok-olok. Janganlah besarnya tebusan menyesatkan engkau. Dapatkah teriakanmu meluputkan engkau dari kesesakan? Ataukah seluruh kekuatan jerih payamu? Janganlah merindukan malam hari, waktu bangsa-bangsa pergi dari tempatnya. Jagalah dirimu, janganlah berpaling kepada kejahatan, karena itulah sebabnya engkau dicobai oleh sengsara.
Sesungguhnya Allah itu mulia di dalam kekuasaannya. Siapakah guru seperti Dia? Siapakah akan menentukan jalan baginya? Dan siapa berani berkata, "Engkau telah berbuat curang"? Ingatlah bahwa engkau harus menjunjung tinggi perbuatannya yang selalu dinyanyikan oleh manusia. Semua orang melihatnya, manusia memandangnya dari jauh. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Ia menarik ke atas titik-titik air dan memekatkan kabut menjadi hujan, dan dicurahkan oleh mendung, dan disiramkan ke atas banyak manusia. Siapa mengerti berkembangnya awan dan bunyi gemuruh di tempat kediamannya? Sesungguhnya ia mengembangkan terangnya di sekelilingnya dan menudungi dasar laut. Karena dengan semuanya itu, ia mengadili bangsa-bangsa dan juga memberi makan dengan berlimpah-limpah. Kedua tangannya diselubunginya dengan kilat petir dan menyuruhnya menyambar sasaran. Petik perangnya memberitakan kedatangannya. Kalau dengan murka ia berjuang melawan kecurangan.